Pada bab ini kita akan mempelajari tentang zakat. Sama seperti materi pada sebelumnya, bahwasanya dengan buku paket yang ada sekarang, zakat tidak dicetak dalam buku paket agama kelas 10. Namun perlu saya sampaikan kembali bahwasanya bab zakat ini juga ada di dalam silabus. Maka dengan pembelajaran yang singkat kali ini, kami harapkan semoga benar-benar membawa manfaat dan menjadikan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Dasar tentang pelaksanaan dan kewajiban melaksanakan zakat bisa kita ambil yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Kita perhatikan dan kita baca dengan seksama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul Adzim. Quran surat At-Taubah ayat 103. Seperti biasanya untuk membaca surat At-Taubah, jika berada di pertengahan, maka lebih baik tidak usah menggunakan basmalah. Jika di awal surat At-Taubah, maka hukumnya menjadi haram membaca basmalah. Sementara itu, untuk perintah zakat berulang dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Dasar yang kedua adalah dari hadis, ya, seperti bab haji kemarin, maka banyak pula hadis yang menjelaskan tentang zakat, dan kita ambil satu sama dengan masalah haji kemarin, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Selanjutnya adalah tentang definisi zakat. Pengertian zakat secara bahasa berarti adalah tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Dalam referensi lain bisa kita perhatikan, zakat sama dengan bermakna tathir atau mensucikan, seperti halnya yang terdapat di dalam Quran surat Asy-Syam ayat 9 yang bunyinya adalah qad aflaha man zakkaha.
yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Di antaranya juga Quran Surat At-Taubah ayat 103 tadi, yaitu yang artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat secara istilah yaitu adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Dikeluarkan kepada asnaf samaniyah, penerima zakat. Ya. Jadi asnaf samaniyah ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Syarat wajib zakat diantaranya adalah 1, Islam. Ya, maka dari itu non-muslim dalam syariat Islam tidak diwajibkan zakat. Kemudian merdeka dan berakal dan balik atau mukalaf. Kemudian adalah berkecukupan mampu secara finansial. Dan yang terakhir diantaranya adalah hartanya memenuhi nisab. Nisab diantaranya adalah batasan tertentu untuk mengeluarkan zakat, dan diantaranya juga adalah termasuk ada yang mensyaratkan sudah dalam jangka waktu 1 tahun. Mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada orang-orang yang berhak menerima zakat yang jumlahnya ada 8 golongan yang disebut asnaf samaniyah. Hal tersebut terdapat di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Mari kita baca dengan seksama dan perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Shadaqallahul adzim. Maka dari ayat ini kita bisa belajar 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama adalah fuqara, para orang-orang fakir, yaitu mereka yang ketika makan sehari maka tidak tahu entah besok masih bisa makan atau tidak. Masakin, orang yang belum tentu bisa makan hampir sama dengan fuqara, namun biasanya masakin masih punya pekerjaan tetap dibandingkan fuqara yang kerjaannya tidak tetap. Amilina 'alaiha adalah pengurus-pengurus zakat. Wal mu'allafati qulubuhum adalah mu'allaf yang dibujuk hatinya, yaitu orang-orang yang baru memeluk Islam. Kemudian riqab, yaitu adalah budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ketika dia mampu membayar dengan harga sekian. Ghorimin adalah orang-orang yang berhutang. Maka termasuk diantaranya adalah sekalipun dulunya dia orang kaya yang kemudian jatuh dan
menanggung hutang, maka dia termasuk ghorimin, orang-orang yang berhutang dan berhak menerima zakat. Sabilillah yaitu adalah untuk jalan Allah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Maka mereka itulah yang berhak menerima zakat. Jenis dan besaran zakat diantaranya adalah zakat mal. Seperti yang kita ketahui, zakat termasuk yang familiar dengan kita adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan ketika mulai memasuki bulan Ramadan. Kemudian juga selain zakat fitrah, ada juga zakat mal. Di antaranya adalah zakat emas, perak, uang, harta perniagaan, hasil pertanian, binatang ternak, hasil tambang, dan barang temuan. Zakat emas adalah nisabnya 20 dinar atau 93,6 gram atau kadang bisa juga disebut 94 gram. Besar zakatnya adalah 2,5%-nya. Zakat dikeluarkan setelah syarat-syarat lain terpenuhi, diantaranya adalah 1 tahun atau haul. Demikian juga dengan perak, zakat uang, ya, nisabnya bisa kita perhatikan dan besarannya pun sama, yaitu 2,5%. Yang keempat adalah harta perniagaan, ya, sama ketika sudah sampai nisab, zakatnya adalah 2,5%. Hasil pertanian, maka nanti ya bisa kita simak ketika hasilnya sudah sampai 700 kilo atau 7 kintal, dia sudah mulai mengeluarkan zakat. Bisa jadi 10% dan bisa jadi 5% sesuai dengan ketika dia menyiram dengan air hujan atau dengan tenaga, maka ketika dengan tenaga adalah 5% dan ketika tak ada hujan atau menunggu air hujan adalah 10%. Binatang ternak, binatang yang wajib dizakati diantaranya adalah unta, sapi atau kerbau, kambing. Ya, sesuai dengan yang ada di tabel itu, jika memiliki 5 ekor unta, ya sudah mulai mengeluarkan zakat. 30 ekor sapi atau kerbau dan 40 ekor kambing. Kemudian ada hasil tambang, barang temuan, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.